Kelompok 1 mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak kelas MTPA akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi dan respirasi pada mamalia. Kelompok 1 beranggotakan yang utama, saya Muhammad Aditya Saputra, NPM 2214241067. Dan saya Fika Hamadani, NPM 2214241047. Saya Rindiani dengan NPM 2214241063. Dan saya Siti Marta Komrina yang NPM 2214241041. Saya Tia Sabrina, NPM 2214241019. Dan saya Prasetyo dengan NPM 2214241055. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan kelinci sebagai bahan percobaan kami. Kelinci merupakan mamalia atau hewan yang menyusui. Kelinci termasuk dalam kelas vertebrata yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki kelenjar susu, neokorteks, bulu, dan memiliki 3 tulang telinga di tengah. Kelinci berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Kelinci termasuk dalam hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, dan beberapa jenis dari kelinci termasuk sebagai hewan hias dan hewan peliharaan. Sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan. Sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru yang dimana terjadi pertukaran gas. Pernapasan atau respirasi yang dilakukan oleh kelinci merupakan proses di mana zat saling bertukar dan mengalami proses di dalam sistem pernapasan. Jadi, pernapasan pada kelinci yaitu udara masuk ke dalam hidung, lalu menuju ke faring dan laring, lalu bronkus dan bronkiolus, dan menuju ke paru-paru. Pada organ respirasi kelinci terdapat hidung, rongga hidung, laring, trakea, paru-paru. Berikut ini organ-organ tersebut. Yang pertama itu ada lubang hidung atau nares eksternal yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara dari luar. Yang kedua itu rongga hidung atau cavum nasalis langsung menuju ke laring. Pada bagian laring terdapat 4 bagian, yaitu krikoid, tiroid, arytenoid, dan epiglottis. Kemudian menuju ke trakea yang berfungsi sebagai saluran udara. Pada bagian luar trakea disebut trachealis cartilago. Dari trakea memiliki otot trachealis untuk mengatur pergerakan udara yang masuk ke paru-paru, dan memiliki cabang yang disebut bronkus dan bronkeolus, dan berakhir pada paru-paru, yang dimana paru-paru terdapat 4 bagian, kanan dan 3 bagian kiri. Kami akan di sini menjelaskan tentang sirkulasi darah, yaitu yang terdapat pada jantung. Nah, dalam jantung itu tuh terdapat 4 bagian, ada 2 atrium kanan dan 2 ventricle kiri.
pada bagian jantung untuk sirkulasi darah ini, pada lapisan awal itu terdapat perikardium, yaitu pelindung jantung atau penutup jantung. Dan untuk paru-paru ini juga terdapat suatu lapisan yang disebut pleura, bisa juga pelindung paru-paru. Nah, pada jantung itu ada dua lapisan kan, dia di sini. Itu tuh ada verosa dan fibrosa. Nah, verosa itu juga terbagi menjadi dua, ada parietal dan visceral atau bisa juga disebut epikardium. Untuk visceral itu dia itu yang menempel pada jantung. Untuk bagian jantung, seperti yang kita ketahui, yang untuk ujung ini bisa disebut apex. Nah, ventricle kiri itu, dia itu perbatasan dari sini ke sini sampai apex itu disebut ventricle kiri, dan untuk dari awal sampai perbatasan groove intermediate itu adalah ventricle kanan. Bisa kita lihat di sini itu adalah aorta. Nah, ini itu adalah truncus pulmonalis. Ini adalah atrium kiri. Nah, untuk bagian sisi sebelah sini itu adalah bagian kiri jantung. Ini adalah sebelah kiri jantung. Kenapa? Karena terdapat dua auricula atau bisa disebut dengan facies auricalis. Nah, ini auricalis itu yang ini nih. Ini auricalis. Ini adalah atrium. Ini adalah ventricle kiri karena dia menyambung dengan apex. Ini apex. Ini adalah perbatasan groove intermediate. Ini adalah ventricle kanan karena dia mencapai groove intermediate. Dan ini adalah untuk sebelah kanan jantung. Nah, ini karena dia ada dua atrium. Dua atrium nih. Ini atrium kiri sama sebelah sini nih atrium kanan. Ini di sebelah kanan jantung, sebelah kiri jantung. Untuk saluran O2 atau oksigen pada jantung dimulai dari vena pulmonalis, lalu ke atrium kiri, setelah atrium kiri ke ventricle kiri, setelah ventricle kiri itu ke aorta nih. Ini kan nih, aortanya di belakang sini. Ini yang ini, ventricle kiri, aorta. Untuk saluran CO2 itu berawal dari vena cava, lalu ke atrium kanan. Setelah atrium kanan ke ventricle kanan. Nah, setelah ventricle kanan ini ke truncus. Nih, ventricle kanan ke truncus pulmonalis, lalu ke arteri pulmonalis dan ke paru-paru. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.